Hai guys, welcome back to my channel. Thank you so kamu sudah klik video ini. Dalam video kali ini saya akan menceritakan pengalaman dari seorang rekan saya yang bernama Ikin. Macam biasa, bukan nama sebenar. By the way, terima kasih kepada sahabat kita Ikin sebab sudah hantar video. Sorry, tergerak. Ikin ini, saya ingat saya pernah buat video tentang dia. Dulu, masa cerita seram Jumat di awal-awal dulu, cerita dia ini bermula sejak dia berusia 12 tahun ketika dia first time datang haid. Jadi masa dia first time datang haid itu, dia mimpi aneh. Ada seorang lelaki yang dia tidak kenal, pergi kacau dia lah. Jadi lepas dia bangun pagi itu, banyak lebam-lebam hitam di paha dia. So, bermula itulah dia sering nampak benda-benda. Dia tidak akan bertahan di satu tempat tanpa ada gangguan-gangguan. Nah, kalau 2 bulan, 3 bulan tuh dia tahan lagi, tiada apa-apa datang. Tapi lebih dari itu, mesti ada sudah gangguan. Nah, jadi yang Ikin menceritakan tentang pengalaman dia di rumah tentara di satu negeri di Semenanjung. Saya tidak boleh sebut di mana, takut nanti ada pula pihak-pihak yang merasa marah atau tidak nyaman dengan cerita saya kan. Ikin merupakan istri kepada seorang anggota tentara. Suami dia baru posting di satu tempat nih, satu camp nih. Dorang pun tinggal di kota tentara kan. 1 bulan pertama, 2 bulan pertama, 3 bulan pertama, tidak ada apa-apa yang dorang lalui. Lebih saja dari 3 bulan, tiba-tiba setiap malam air pipe di seluruh rumah dia akan berbunyi menitik. Karena dengarkan kalau malam sudah kita semua tidur kan, bunyi menitik dari batang pipe itu kan boleh dengar tek, 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 tek macam tuh. Si Ikin selalu kena sudah itu sejak lepas 3 bulan dorang tinggal sana. Ini mungkin kami lupa tutup. Ya, jadi dia pesan sama suami dia sebelum mau tidur kita kena kasih ketat semua ini pipe-pipe di rumah kita sebab kita punya pipe pandai menitik-menitik membazir air, dia bilang si Ikin. Jadi suami dia pun ikut saja lah kan, dorang kasih ketat lah 3-3 itu setiap malam. Walaupun dorang sudah kasih ketat semua sebelum tidur kan, tetap juga bila tengah malam si Ikin akan terjaga dengan mendengar bunyi titisan air. Entah itu dari sinki dapur, dari kamar mandi, atau dari kamar mandi sebelah dia begitu. Kemudian, bukan itu saja yang dia rasa aneh di rumah ini. Dorang tiada di rumah pun bil tetap jalan. Macam ada orang yang guna itu listrik dorang di rumah. Padahal kalau ikut logik kan akan berkurang labil kan. Kalau macam 2-3 minggu kita tiada di rumah, berkurang labil. Tapi tidak. Lain daripada itu keanehan yang mulai datang dalam hidup si Ikin di rumah ini sama anak-anak dia dan suami dia ialah mulai rasa macam selalu asal malam dia selalu sudah dengar tapak kaki orang berjalan. Macam orang tuh kecil, macam tapak kaki budak tek 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 berjalan. Entah itu masa dia tengah tidur tiba-tiba dia terjaga kan dia dengar bunyi tapak kaki. Kadang-kadang masa dia tengah edit video, tengah shoot video untuk YouTube, dia pun dia dengar langkah kaki di sekeliling dia. Jadi dia rasa macam ada yang tidak kena ini kan. Itu baru sedikit. Ikin juga pernah mengalami peristiwa di mana dia tengah syuting kan, dia tengah syuting untuk YouTube. Dia kan tiba-tiba kamera macam ini kan, ada segi 4 yang mengesan wajah saya sedang menggunakan kamera dan ada segi 4 pengesan wajah, ada lagi segi 4 yang kesan wajah di belakang dia. Jadi dia itu kamera macam mengesan 2 orang di dalam screen itu, padahal masa itu Ikin seorang saja rekam video. Merinding. Saya terbayang kalau tiba-tiba macam tuh. Ikin bilang dia rasa macam seram sejuk, lepas itu dia pegang dia punya tengkuk kan jadi sejuk. Lepas itu dia terus tutup dia punya video, terus dia pergi tidur. Dia tidak sudah mau rekam video. Kemudian esoknya dia mau edit video kan. Masa dia edit video dia terdengar suara perempuan lain dalam video dia, padahal dalam video dia seorang saja. Kemudian dia dengar lagi kedua kali, tiada sudah. Dia dengar lagi ketiga kali, ada lagi balik suara itu perempuan. Dia dengar keempat kali, tiada sudah. Dia macam kasih main-main sih Ikin kan, kamu perasan kan. Kemudian bukan itu saja yang jadi di rumah tentara yang dorang tinggal ini. Pernah lagi sekali dia punya lampu di kamar mandi bilik utama sudah rusak. Dia buang air kecil dengan bercahayakan lampu dari bilik. Oleh karena suami dia dan anak-anak semua tidur di ruang tamu, jadi dia masuk bilik, dia tutup pintu bilik, dia buka pintu kamar mandi sedikit, jadi ada lampu dari bilik tuh menyinari dia lah di dalam tandas, di dalam kamar mandi itu kan. Tiba-tiba suami dia masuk, masa dia tengah buang air kecil. Suami dia masuk, tapi tidak mau tunjuk muka. Suami dia ini dalam keadaan tidak pakai baju, tapi pakai seluar pendek. Jadi si Ikin bilang, abang, itu kau kah? Macam tuh dia tengok dari tandas kan.
gitu. Dia heran, macam mana suami saya boleh masuk sedangkan saya sudah kasih tahu saya mau kencing, dia bilang. Jadi dia siap saja urusannya, kan dia siram tandas, dia flush semua, dia buka pintu bilik dia keluar di ruang tamu, dia tengok suami dia. Suami dia tengah duduk main game dengan anak dia yang kecil dan berpakai seluar jeans dan ada t-shirt. Jadi dia tanya suami dia, kenapa tadi abang masuk di bilik? Tahu sudah orang mau buang air kecil, sibuk mau pergi di bilik. Bilang si Ikin kan, terus suami dia jawab apa? Suami dia cakap, bilang masa pula abang pergi di sana, pergi di bilik itu. Sini pun abang ini main sama ini anak-anak. Dia bilang. Terus si Ikin pun macam, dia lah ini. Jadi kalau saya kan jadi dia macam yang aduh. Antara kejadian lain yang pernah berlaku pada Ikin di rumah ini ialah masa dia tengah tidur kan, dia tiba-tiba dengar macam ada suara pelan, tapi dia tidak paham, macam berbisik pelan. Dia buka mata dia kan gelap. Dia dan suami dia kan tutup lampu kalau tidur. Jadi tiba-tiba dia rasa macam ada orang pegang ibu jari kaki dia. Betul-betul sentuhan tangan orang. Ini ibu jari kan, ada pegang begini. Kenapa saya rasa serem nih. Terus saya bayang, terus si Ikin pura-pura tarik kaki dia kasih masuk dalam selimut. Terus dia baca-baca doa, terus dia tertidur. Nasib baik dia tertidur kan, nasib baik dia tidak pergi tengok di bawah kaki dia ada apa. Kenapa saya rasa takut nih. Aduh. Kemudian selalu juga Ikin cakap yang dia selalu terbangun sebab terdengar bunyi benda besar jatuh atau macam kaca pecah di kawasan rumah dia, macam besi besar jatuh, brang, terus dia terbangun macam itu kan, dia terkejut. Terus dia macam tanya suami dia, abang apa yang jatuh itu? Terus suami dia bilang, apa benda lagi kau mengerti? Tidak apa-apa yang jatuh pun kau yang terkejut tiba-tiba masa tidur, dia bilang. Terus si Ikin kan rasa macam aduh, kenapa lah ini begini, dia bilang. Sebabnya dia terkejut masa tidur bukan sekali dua, tapi macam seminggu adalah 4-5 kali seminggu dia kena begitu. Jadi dia rasa macam marah pun ada, sakit hati pun ada, heran pun ada. Dan untuk info kamu, Ikin masih mengalami yang namanya selalu ada lebam-lebam hitam di kaki, di paha, di betis. Susah juga hidup si Ikin ini kan. Oke, next. Kali ini ada 2. Jadi ada 2 tempat yang si Ikin ceritakan. Satu yang ini pengalaman dia tinggal di rumah tentara, kedua yang pengalaman dia tinggal di rumah mertua dia. Sekarang ini Ikin tidak lagi tinggal di rumah tentara, dia pergi di sana kadang-kadang saja sebab suami dia yang tinggal di sana. Suami dia tinggal seorang lagi, tinggal mau tunggu masa pensiun, jadi suami dia balik-balik di camp. Manakala Ikin pula dia tinggal di rumah mertua dia. Di rumah mertua dia ini pun dia ada pengalaman yang aneh. Ada pokok rambutan di depan rumah mertua dia. Itu pokok rambutan kan tidaklah besar sangat kalau saya tengok itu gambar biasa saja, tapi anak dia dan juga dia pernah melihat sosok lembaga hitam besar ada di dekat dengan pokok rambutan itu. Jadi ini ialah pokok rambutan dia. Ini betul-betul footage real daripada Ikin, oke? Kemudian di rumah itu juga si Ikin pernah mengalami gangguan masa di kamar mandi. Kan kamar mandi diorang terpisah dengan rumah. Jadi ini rumah, kamar mandi di belakang. Di belakang kamar mandi itu ialah macam kawasan pokok-pokok besar. Jadi macam kawasan kebun juga. Mustahil untuk ada orang sana. Tapi semasa si Ikin sedang mencuci kain dan dia plan lepas dia cuci kain malam tuh pukul 8 malam sudah dia mau mandi kan di kamar mandi itu. Tapi tiba-tiba dia rasa macam kena umban-umban tuh kamar mandi dari belakang, prak, batu kerikil begitu. Terus dia merasa macam dia macam naik bulu rumah dia, tapi dia tidak layan, dia teruskan saja cuci sambil dia berdoa kan. Tidak lama kan dia terdengar lagi suara macam ada suara halus memanggil, tapi dia tidak paham itu bercakap apa itu yang bersuara itu. Dia macam suara orang halus tapi memanggil. Begitulah, lebih kurang begitulah si Ikin punya penjelasan terhadap suara selepas umban-umban batu kecil itu kan. Dia pun terus kasih siap cepat-cepat, terus dia naik di rumah cepat-cepat. Menurut daripada saya punya pengalaman yang banyak, sudah cerita horor saya tengokkan podcast semua. Biasanya yang umban kerikil ialah kuntilanak ataupun langsir begitu, dorang di pokok. Kan tadi saya cakap di belakang kamar mandi itu banyak pokok besar. Jadi mungkin dari sana itu mengumpankan. Seram. Pas itu Ikin bilang, saya tidak apa, selagi dia tidak tunjuk dia punya rupa. Dia bilang, kalau dia bunyi-bunyi bercakap-cakap silakan, tapi jangan muncul depan saya dengan rupa di orang yang sebenar. Dia bilang si Ikin. Jadi saya sangat setuju. Jadi itu saja guys cerita daripada rekan kita Ikin, cerita dia di
cerita gangguan yang dia lalui di rumah tentara dan juga cerita gangguan yang dia alami di rumah mertua dia. So Ikin ini sampai sekarang masih lagi selalu peka terhadap benda-benda yang begitu. Saya minta maaf dulu untuk gangguan-gangguan bunyi yang ada di sekeliling saya. Hari ini saya syuting siang, jadi dia punya gangguan 2 kali ganda lebih banyak. Gangguan bunyi dari ayam, dari kendaraan yang lalu di depan. Itu bunyi ayam. Oke. Itu saja cerita dari si Ikin. Kalau kamu ada cerita, kamu hantar pada saya di Facebook saya ini, ataupun page Facebook saya ini, ataupun saya punya email ini email saya. Oke. Dan kamu jangan lupa share cerita ini kalau kamu rasa menarik. Bagi saya menarik, banyak kali saya merinding. Paling menakutkan bagi saya dalam cerita si Ikin ialah yang kena umban-umban batu kerikil dari belakang kamar mandi itu, yang pokok saja semua di sana. Paling seram tuh lagi ialah yang tiba-tiba dia punya kamera di take 2 muka. Astaga. Berdiri bulu rumah saya. So kan saya selalu syuting malam. Jadi saya paham perasaan dia kalau tiba-tiba nampak ada segi 4 lagi sih, selain daripada segi 4 yang di muka saya. Thank you guys for watching. You guys are awesome. Stay safe, stay healthy, dan tetap semangat melalui hari-hari yang akan datang. Jangan lupa kita hidup berdampingan dengan semua makhluk yang ada di bumi ini. Apapun itu, kita tetap berusaha fokus untuk apa yang kita percaya, dan kita sentiasa bersyukur untuk apa yang kita ada. Thank you guys for watching. Bye. See you on the next video.